Satu, apa saja amalan cerdas yang melahirkan pahala tanpa batas? Satu, tahan sebentar. Tahan ya. Satu, interaksi dengan Al-Quran. Dengan bahasa yang lebih umum, interaksi dengan Al-Quran. Ada 4 jenisnya. Satu, bisa membaca. Dua, bisa memahami. Ketiga, bisa menghafal. Keempat, bisa memfasilitasi orang lain untuk bisa mewujudkan 3 hal ini. Memfasilitasi. Kalau ini mau dijadikan 4M supaya mudah misalnya, dipahami 4M. 1 membaca, 2 memahami, 3 menghafal, keempat memfasilitasi orang lain untuk bisa mendapatkan 3 hal terdepan. Fokus. Ibu baca misalnya amalan pertama, Anda mulai belajar, walaupun gak apa-apa, terbata-bata gak apa-apa, ya. Mau terbata-bata, tersemen-semen, ya, tergenteng-genteng, gak ada masalah. Pokoknya Anda mulai. Dan itu sangat diapresiasi. Kalau Anda memulai dengan terbata-bata, bahkan pahalanya 2 kali lipat. Ya, hadisnya di At-Tirmidzi, nomor hadis 2920. Walladzi yatata'ta wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran. Orang yang memulai baca Al-Quran walaupun terbata-bata, maka oleh Allah akan diberikan 2 kali pahala lipat, 2 kali lipat pahala orang yang lancar. 2 kali lipat. Jadi kalau yang lancar alif lam mim 30. Yang tidak lancar alif lam mim 2 kali lipat dari yang lancar. Kalau gitu saya nggak lancar aja Ustaz ya. Nah, maksudnya diapresiasi dengan keinginannya untuk berjuang bisa membaca dengan baik. Adapun yang sudah lancar dapat sekali pahala tapi hidupnya akan disertai oleh malaikat. Ma'asyafaratil kiramil bararah. Tahan. Ibu, saya kasih amalan ya, kita praktek ya. Siap praktek insya Allah? Saya tidak ingin hanya menyampaikan sesuatu tapi ibu tidak komitmen mengamalkannya. Kalau seperti itu saya tidak senang untuk datang kembali. Jadi apa yang saya ajarkan, ibu tuliskan, lalu buat tabel untuk amalan, kemudian dipraktekkan. Siap insya Allah? Baik, sekarang saya berikan contoh prakteknya. Lihat sini. Membaca. Sini lihat, besok hari apa? Ahad. Masya Allah. Besok saya akan mulai. Cara mulainya bagaimana? Ibu pasang target dulu. Jadi sekarang ibu bikin kolom. Kolom bacaan, tabel bacaan Al-Quran. Baca, sini. Ada buku bu. Maaf saya tahu insya Allah ibu cerdas, ibu baik. Tapi kalau ingin terukur, buat tabel seperti ini, gak apa-apa. Harinya misalnya, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Keterangan, baca atau tidak. Kalau baca, ibu checklist begini. Kalau tidak, seperti ini garis. Kalau tidak, kasih keterangan, tanda tanya, kasih keterangan. Kamu kenapa tidak baca? Emang pahala kamu sudah banyak ya? Emang kamu sudah ahli Firdaus ya? Apa kamu malu dengan anak-anak kecil yang itu? Matanya nggak bisa lihat tapi sudah hafal Quran. Kamu sudah bisa lihat, usia sudah sepuh, masih mengharap surga, surga Firdaus. Sampai sekarang kamu baca, kamu siapa? Tulis. Jelas? Tahan sini. Target. Pasang targetnya mulai dari sekarang. Setiap hari misalnya paling minimal saya baca 10 ayat. 10 ayat bisa, paling minimal. Jangan banyak-banyak dulu ya, ingat memulai sesuatu yang belum biasa, jangan langsung punya keinginan mengerjakan dengan banyak. Awas, setan kadang selalu menipu. Tugas setan itu memperdayai. Kadang-kadang dibuat banyak, memulai banyak, kesananya bosan. Capek duluan. Sama dengan orang gak pernah tahajud. Dia bersemangat, aku akan berusaha. Bangun dari jam 2. Kemudian sholat tahajud, langsung 11 rakaat. Capek, tiduran lagi. Tidur jam 3, bangun jam 9. Lihat sini. Berapa tadi sehari? 10 ayat. 10 ayat gak banyak bu. 1 ayat gak nyampe 1 menit. Ibu investasi untuk akhirat ya. Kalau dunia aja banyak investasinya, cek tabungan ibu lah. Berapa tabungan ini, berapa tabungan itu, berapa depositnya, berapa macam-macamnya. Pertanyaan saya, apakah tabungan itu mengantarkan Anda pada kemuliaan akhirat atau tidak? Sekarang buat tabungan akhirat Anda. Kalau sudah paham tidak, kenapa nggak disiapkan sekarang? Kalau ingin termotivasi, bikin komunitas. Komunitas. Ayo dibuat komunitas yang baik. Sekarang kami insya Allah nanti di bulan ini pertengahan akan meluncing, bukan meluncing, sudah di-launching, akan membuka kelas-kelas langsung. Ada kelas bacaan, kelas pemahaman, kelas hafalan, ada kelas pendalaman, ada kelas ibu rumah tangga, nanti menurunkan ayat-ayat Quran tentang peran ibu dalam kehidupan.
ada kelas pengusaha, ada kelas dokter dan semacamnya. Jadi kita harapkan nanti ada dokter yang ahli Quran, ada pengusaha yang ahli Quran, ada ibu yang ahli Quran. Nah sekarang mulai dengan bacaan dulu Bu. 1 hari 10. Terus sampai dengan sebulan. Kalau bisa bikin komunitas ingatkan. Ya, ukhti, ayo bidadari surga, baca dong sekarang. Ayo jangan malu, ayo jangan kalah sama yang kecil-kecil, yuk kita baca. Pasang status, ayo siapa yang sudah baca hari ini? Siapa yang mau mulai hari ini? Siapa yang sudah sampai pada surat kita, surat perempuan? Oh aku masih di Al-Baqarah, aku masih di Ali Imran. Kamu sampai mana? Aku di Al-Fatihah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya. Ya. Tapi indah. Jadi gini, semua perangkat hidup kita itu punya pahalanya. Sekarang silahkan cek, berapa banyak perangkat kehidupan Anda, handphone aja. Berapa banyak dosa sudah terkumpul dalamnya? Gambar yang tidak bagus, status yang tidak baik, tulisan yang kotor, kata-kata yang tidak baik. Dan Anda begitu luar biasa aja percaya diri, handphone itu dimasukkan ke dalam kantong, Anda pakai sholat. Di dalamnya ada gambar yang tidak baik, ada kata-kata yang kotor, ada perselisihan. Dan itu Anda tanpa rasa malu dimasukkan ke dalam kantong, dibawa sholat. Dan dihadapkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tidak Anda isi di install Al-Quran, isi hadis di situ, percakapannya tentang sunnah, percakapannya tentang baca Quran, percakapannya tentang surga, sehingga ketika Anda diwafatkan, handphone itu bersaksi di akhirat nanti. Kita butuh handphone yang misqala dzarratin khairan yarah, bukan misqal yang syarran yarah. Halo? Oh, di sini ya. Kemarin ada kejadian musibah pesawat yang jatuh itu. JT610. Di dalamnya ada seorang saudari kita muslimah namanya Mbak Maria Ulfa. Beliau mempraktikkan rumus seperti ini. Targetnya dalam sepekan 1 juz. Kalau 1 juz pertama itu 141 ayat Al-Baqarah tanpa Al-Fatihah 7 ayat, berarti 148. 148 kemudian dibagi 7. Seharinya ketemu angkanya. Di sehari sekian ayat, sehari sekian ayat, 1 juz. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu beliau mengejar kepentingan akhiratnya, Allah begitu merindukannya. Ajalmu tiba hari ini, pulang. Dan ajalnya ditutup dengan hataman bacaan 1 juz Qurannya. Saat orang lain duduk di ruang tunggu, ada yang cipika-cipiki pasang status, ada yang foto, ada yang ini itu, beliau sibuk membaca Al-Quran, menghatamkan program 1 juznya. Begitu selesai, beliau kemudian bikin laporan, saya selesai 1 juz. Langkahnya mantap ke dalam pesawat itu, yang mengantarkan kepada kepulangan terakhirnya di Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia berkata, tetap tinggal di sini. Allah katakan, saya sudah merindukannya. Ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan pulanglah ia menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cuma pengen tanya, waktu nanti ibu akan wafat berada di mana? Dan jangan pernah Anda wafat dalam keadaan sedang berbuat maksiat. Makanya kalau ibu terfikir berbuat maksiat, bayangkan saat itu akan wafat. Menulis yang buruk tentang orang lain, bayangkan kalau saya tulis ini saya wafat bagaimana? Nonton acara yang tidak baik, ada gibah, ada gosip, ada macam-macam, bayangkan kalau Anda diwafatkan pada saat itu bagaimana? Tiap pekan ikut pengajian, tiap pekan baca Al-Quran, tapi wafat dalam keadaan maksiat, apa tidak malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Komitmen, saya tidak Ustaz, saya tidak akan mengulangi itu. Insya Allah, saya komitmen, bagus. Tidak seperti ibu itu tuh Ustaz, dia tidak baik sebetulnya. Sudah, sini ya, paham ya? Baik, siap insya Allah? Baik, SAP Muslimah ada berapa jumlah anggota kelompoknya? Banyak, baik. Berapa kurang lebih? Nanti saya tanya panitianya ya. Saya pernah kasih hadiah musab belum? Belum? Ya. Berapa jumlahnya? Majlis Ta'lim. 42 Majlis Ta'lim. Satu Majlis Ta'lim ada berapa anggotanya? Banyak, baik. Gini, khusus SAP Muslimah 42 Majlis Ta'lim. Saya hitung setiap Majlis Ta'limnya mendapatkan 100 mushaf. Kami hadiahkan 4.200 mushaf. Siap ya? Jadi setiap Majlis Ta'lim mendapatkan 100-100. Nanti kami kirimkan insya Allah. Tapi saya pengen komitmen. Saat saya kirimkan itu semua, ibu sudah siap menjalankan program ini. Siap insya Allah? Ulangi, siap insya Allah? Baik, saya yang kirimkan mushafnya. Kemudian Anda gunakan itu untuk membacakan dan mencari bekal-bekal untuk akhiratnya. Baik. 2. Memahami. Pelan-pelan. Saya tanya pada ibu, kalau orang membaca dengan memahami banyak mana pahalanya? Tahu dari mana? Lihat sini. Orang yang memahami dengan membaca, maka akan lebih tinggi orang yang memahami dibandingkan sekedar membaca. Orang yang membaca, sekedar baca saja. Orang yang memahami, pasti dia baca. Kemudian dari pemahamannya itu akan diberikan pahala tambahan, Bu.
Apa pahala tambahannya? Kita baca hadisnya di hadis Muslim. Perhatikan kalimatnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Tidak pernah ada seorang berkumpul di satu tempat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rumah Allah? Pertama, setiap tempat yang digunakan untuk berzikir kepada Allah. Jadi kalau ada tempat digunakan khusus untuk berzikir, maka itu disebut dengan rumah Allah. Jenisnya ada 3, bisa masjid, bisa musalla, bisa mihrab. Masjid misalnya, Quran surah ke-9 ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallah, masjid. Musalla, Quran surah kedua ayat 125. Ya, wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Mihrab misalnya, mihrab, Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-39. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sekarang perhatikan baik-baik. Masjid seperti ini, fasilitas umum. Musalla bisa dibuat di kantor, bisa di mall, bisa di mana-mana. Mihrab ini yang sering keliru. Mihrab itu bisa dibuat bahkan di masjid, di musalla atau di rumah. Ya, jadi mihrab itu tidak harus dibuat di masjid saja. Ibu boleh, Bu, tidak harus ada ruangan. Bisa sehamparan sejadah boleh. Ya, boleh. Tapi khususkan untuk kepentingan ibadah saja. Tempat yang dikhususkan untuk kepentingan ibadah, di situ saja itu disebut dengan mihrab namanya. Ibu kenal Maryam? Kenal. Masya Allah. Cuma jamaah satu saf yang kenal Maryam alaihissalam. Kenal di mana, Bu? Ya. Tuh. Maryam saat tumbuh, kemudian beribadah, oleh bapak ibunya dibuatkan mihrab, bukan di masjid. Maryam punya mihrab. Silakan ibu buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37, paling kiri sebelah bawah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Bikin mihrab boleh. Tapi di mihrab ini yang digunakan hanya untuk ibadah saja. Saya berikan rahasia ya. Tapi tolong jaga ini antara kita saja. Lihat sini. Mihrab satu-satunya tempat yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau ibu bisa benar-benar maksimalkan ibadah di dalamnya, maka akan diberikan 2 kemuliaan sekaligus. 1, akan cepat dikabulkan doa di dalamnya. Dikabul doa. Enggak, serius ya. Anda pahami dengan baik, amalkan dengan ikhlas, maka Anda akan lihat apa yang terjadi. 2, mihrab itu tempat yang sangat cepat mendatangkan rizki. 2. Keduanya ditemukan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37 sampai 39. Ya. Tapi saya tidak akan panjang lebarkan karena bahasan kita bukan itu. Nah, ibu di rumah, bagaimana kalau di rumah itu ingin disebut dengan baitin min buyutillah, rumah-rumah Allah? Maka silakan, misal kalau ruangannya agak banyak, luas, bikin musalla. Kalau nggak ada ruangan luas, kami pernah, Bu, saya pun pernah ngontrak. Dan bukan aib ngontrak, nggak ada masalah. Ngontrak, ruangan cuman petakan, saya dengan istri saya katakan, ayo, kita di sini bentangkan mihrab, kita bermohon kepada Allah. Tapi di tempat itu hanya digunakan untuk kepentingan ibadah. Ya, di situ ibu gunakan untuk baca Quran misalnya, memahami isinya. Perhatikan hadis yang mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Kemudian dia di dalamnya bertilawah Al-Quran. Tilawah. Lihat, Bu, ya. Ada tilawah, ada qiraah, itu beda. Kalau qiraah itu baca saja, tidak menuntut pemahaman. Tapi kalau tilawah itu bacaan yang disertai dengan pemahaman. Memang yang dibaca nggak banyak, mungkin 5 ayat, 2 ayat, tapi dia sekaligus pahami maksudnya apa. Itu disebut dengan tilawah. Nah, yang kedua ini itu yang sangat ditekankan karena kita baca Quran itu untuk paham isinya. Ibu kalau nggak percaya silakan ya. Ibu baca surat Ad-Duha, yang satu baca saja, yang kedua lihat terjemahan dan pahami isinya. Begitu Anda selesai baca Ad-Duha dengan terjemahannya, tafsirnya, paham isinya, sentuhan ke hatinya akan lain. Akan beda. Kalau di rumah tangga biasanya mengharapkan apa? Ketenangan apa? Sakinah. Nah, keluarga sakinah itu salah satu caranya kata Al-Quran. Perhatikan caranya. Kata Nabi, itu bisa didapatkan kalau satu keluarga itu sering mengkaji isi Quran. Saya tanya pada ibu deh, berapa tahun ibu sudah menjadi ibu? Belasan tahunkah? Puluhan tahunkah? Pernah nggak mengeluarkan ayat tentang ibu? Gak usah banyak-banyak lah. Jangan tinggi-tinggi. Misal keluarkan ayat tentang keluarga. Ayah, ayat tentang ayah. Ibu, ayat tentang ibu. Anak tentang ayat anak-anak. Turunkan semua perannya.
Hari ini Anda belajar tentang ibu, apa fungsi ibu dalam kehidupan. Jangan-jangan Allah masih berikan kesempatan ibu untuk hidup, karena ada sebagian peran ibu yang belum terlaksanakan sampai hari ini. Dan itu akan ditanya. Keluarkan. Ini saya sebagai istri, begini kewajibannya. Sebagai ibu, begini kewajibannya. Ini ayah seperti ini. Lalu saling mengoreksi. Masya Allah, indah sekali. Papa, selama ini mama harusnya begini. Tapi mama sering menyimpang dari ini. Emang, oh, enggak apa, bukan itu. Maafkan mama ya Pak ya. Sudah mah, tidak usah dipikirkan. Papa juga sama sering salah. Tuh kan ngaku, bukan begitu. Ya sudah, papa juga sering salah. Mulai sekarang kita berubah mah. Kita bersama-sama meniti surga yang kita rindukan. Insya Allah papa akan gandeng mama masuk ke dalam surga. Mama beda dari papa pangeran mama. Masya Allah. Anak-anaknya mengatakan, terus kami kemana? Nah kalau Anda biasakan seperti ini, nanti Allah siapkan satu surga khusus. Satu surga khusus untuk keluarga besar. Nanti lihat di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Keluarga ahli Quran. Perhatikan baik-baik. Keluarga ini nanti Allah akan tempatkan di puncak surga yang tertinggi, masuknya lewat surga Aden. Saat masuk nanti melewati setiap pintu surga disambut oleh malaikat. Saya bacakan ayatnya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Ada orang-orang satu keluarga besar akan masuk lewat pintu surga Aden. Dia akan melewati semua pintu surga dan bermuara di surga yang paling indah. Siapa mereka itu? Kata Allah, orang-orang ini bahkan bisa menggandeng bapak ibunya. Dia bisa merangkul pasangannya. Dikala ada suami, gandeng istrinya, gandeng bapaknya, gandeng ibunya. Wa dzurriyyatihim. Dzurriyyat itu keturunan sampai akhirnya. Anaknya, cucunya, cicitnya digandeng dan diparadekan oleh Allah, disaksikan semua penghuni langit dan bumi. Begitu dia masuk, disambut oleh semua malaikat, dikatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat keluarga besar ini, selamat. Karena Anda telah sabar menyiapkan kepulangan Anda sampai ke sini. Saat orang lain sibuk nonton, Anda sibuk mengkaji Al-Quran. Saat orang lain sibuk memasang status tentang dunia, Anda memasang status di keluarga tentang Al-Quran. Bapak mengingatkan anaknya, nah sudah berapa juz sekarang? Anaknya mengingatkan ayahnya, ayah jangan lupa baca Quran hari ini. Ayah di jalan ada 5 lampu merah, setiap lampu merah Nanda sudah siapkan USB Qurannya. Ayah tinggal pasangkan saja. Ingat ya ayah, 1 lampu merah, 1 ayat. Kita nanti akan pulang, kita cek sama-sama hafalannya. Tidak ada yang paling indah. Kalau Anda tidak percaya, mulai Anda siapkan mengkaji Al-Quran. Apalagi Anda mulai menghafalkannya pada bagian yang ketiga ini. Jadi keluarga penghafal Quran, walaupun tidak harus sampai 30 juz. Anda tidak tahu kapan pulang kepada Allah. Tapi buat bangga seisi nanti di surga ketika menyaksikan Anda diparadaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat. Ayo nak kita lomba yuk. Hari ini kita akan berlomba menghafal surah Al-Humazah yang pendek-pendek dulu. Menghafal surah Ad-Duha yuk. Nanda berangkat ke sekolah, hafalkan. Ayah berangkat ke kantor, hafalkan. Kita pulang ke rumah, kita hafalkan sama-sama. Dan nanti mama yang akan melihat kita semua. Ada seorang istri, ini kisah nyata, menikah dengan seorang suami. Maksudnya suami istri sudah menikah. Keduanya sudah menikah. Kemudian istrinya mengatakan pada suaminya, sayang, kita ingin pulang kepada Allah dengan penuh kebanggaan. Kamu menghafal Qurannya? Didorong oleh istrinya. Siap, insya Allah aku akan menghafal. Begitu kemudian dia berangkat, support lagi. Hafal sampai dia selesai hafalan 30 juz. Begitu sampai 30 juz, Masya Allah, bangganya luar biasa, bahagia, senang pulang ke rumah. Istrinya mencium tangannya, mengucapkan selamat, bahagia, keduanya berdoa. Tiba-tiba saat akan berangkat ke tempat kerjanya lagi, dia tak sengaja membuka lemari. Ketika akan mengambil sebagian dari tempat map yang dia punya, tak sengaja dia membuka sebuah laci, ditemukan ternyata istrinya sudah hafal Quran dengan 7 riwayat. Dan menyembunyikan itu dari suaminya, supaya memotivasi suaminya untuk berada di level yang sama. Indah. Itu luar biasa. Jadi kalau Anda merasa lebih, berikan kelebihan itu pada pasangan Anda. Berikan pada anak-anak Anda dan masuk surga bersama-sama. Ya. Saya satu malam pulang dari taklim. Malam-malam saya lihat sudah istirahat anak saya, kemudian istri saya pandangi wajahnya satu-satu. Tengah malam saya lihat, saya katakan, ya Allah, apakah saya akan bersatu lagi dengan mereka nanti? Maka saya dengar suara sayup-sayup speaker aktif. Kami pasang di rumah itu speaker aktif Quran. Jadi di rumah ada speaker aktif, di ruang tengah speaker aktif. Kemudian saat saya masuk, saya tunjuk itu. Kamu benda, tidak dihisab. Kamu tidak lelah baca Quran sampai malam ini. Aku yang dihisab dan belum jelas surganya. Sampai malam ini belum maksimal aku membaca. Maka saya katakan pada istri saya, bangun saya. Kita akan ke surga. Ayo, sholat. Dan itu indah. Kita sholat, kita berdoa. Kita bangunkan anak-anak, menjelang subuh kita siapkan.
Dan kita katakan, rumah kita bukan di sini. Kita akan pulang ke tempat yang lebih baik lagi. Dan itu insya Allah akan memberikan dorongan-dorongan yang lebih kuat. Ya ini ya, jadi baca, pahami, amalkan. Dengan menghafal. Ya, sekarang menghafal banyak Bu. Kalau nggak dimulai Ibu ketinggalan sekarang. Ya Masya Allah, saya kalau lihat di masjid itu, di tempat ada di dekat kami, ada di Al Ihsan, itu sore-sore itu Bu, 70 sampai 100 orang datang. Mereka mulai belajar, mereka mulai menghafal, ada yang dari nol, ada dari sekian juz, ada macam-macam, Masya Allah. Saya kadang-kadang suka perhatikan, ini ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang sudah sampai SMP dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, saat anak-anak itu semangat untuk menghafal, Anda ada di mana? Sedangkan mereka boleh jadi sebagiannya belum masuk pada kategori dihisab. Ibu kalau sempat misalnya ke Palestina, saya sempat tinggal agak lama di Libya. Itu di Libya kalau jam sekarang Bu ya, mau asar, itu Masya Allah, anak-anak usia 4 tahun, 5 tahun itu sudah pakai tas. Tasnya lebih besar daripada badannya. Isinya mungkin kosong, cuman senang aja pakai tas. Tapi yang mereka bawa mushaf ke masjid. Dan seakan-akan seperti baca majalah, bolak-balik. 5 juta penduduk Libya, 1 jutanya sudah hafal Quran. Sisanya 20 juz, 25 juz, 15 juz, 10 juz. Usia 17 tahun, dia belum hafal Quran, dia sulit punya teman. Tuh. Palestina lain lagi. Itu yang paling dahsyat. Hafal. Sudah jadi sebuah culture dalam kehidupan mereka. Makanya kalau sudah hafal Quran, maaf ya, hafal Quran, wah Masya Allah. Itu mereka akan katakan pada kawannya, ya. Dia akan katakan, hey, nanti kalau saya sudah di atas surga yang paling tinggi, kamu masih di bawah. Karena kawannya masih 25 juz, dia sudah 30 juz. Nanti kamu saya dadain di bawah ya, saya duluan. Ibu ada di mana? Nah, kalau Anda belum mampu ke yang ini lebih banyak pahamannya. Yang ini 4 kali lipat lagi yang tadi. Maaf ya, saya sempurnakan dulu yang ini. Orang yang biasa memahami dapat 4 keistimewaan. 1, diberikan ketenangan di rumah tangganya, tenang, sakinah. Ibu kalau mau coba silahkan. Kedua, ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah diturunkan. Dapat rahmat. Ketiga, wahafathumul malaikah, malaikat akan selalu berkerumun di tempat itu. Jadi kalau Anda berdoa cepat diaminkan. Kalau istighfar dimohonkan ampunan. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah. Orang ini akan disanjung-sanjung oleh Allah sampai selesai tilawahnya. Jadi kalau orang rajin tilawah, kalau baca cuman baca saja dapat pahala. Tapi kalau tilawah disanjung oleh Allah, disebutkan si fulan sedang tilawah, si fulan sedang tilawah, si fulan sedang tilawah. Anda kalau disebutkan oleh pemimpin dunia saja, senangnya luar biasa. Dimuat di majalah, bangganya luar biasa. Kenapa Anda tidak senang ketika nama Anda disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Nih, tilawah. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan lebih daripada ini, baca sekali. Tilawah punya 4 kemuliaan, sakinah, rahmah, kemudian hafat malaikat, dikerumuni malaikat, yang keempat disanjung oleh Allah. Kalau Anda ingin lebih tinggi lagi, maka naiklah status kepada penghafal Quran. Sudah kalau disebutkan penghafal, jangan terbayang 30 juz dulu. Mulai menghafal, walau cuma 1 ayat. 1 ayat, besoknya 1 ayat lagi, besoknya 1 ayat lagi. Kalau ini disiapkan oleh ibu, kemudian ibu wafat, walaupun tidak sampai 30 juz, maka status ibu akan naik menjadi ahli Al-Quran. Anda bisa sedang berusaha menghafal nih, hafalannya baru setengah juz, tiba-tiba wafat. Itu Anda naik status dari hamba biasa menjadi ahli Quran. Itu ke surganya beda Pak, Bu. Beda Bu, lain. Ke surganya langsung turun ayat. Di Quran surah ke-35, ayat 33. Paling kiri sebelah atas. Cara masuk surganya lain. Jannatu adin yadkhulunaha. Awas, mereka akan masuk dari surga Aden dulu. Yuhallawna fiha min asawir. Cara masuknya tidak akan masuk biasa. Allah akan hormati penghafal Quran dengan cara memuliakannya. Bagaimana memuliakannya? Maka tubuhnya akan dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hiasan-hiasan akhirat. Di At-Tirmidzi nomor hadis 2915 dikatakan kalimatnya. Begitu akan naik ke surga, kata Qurannya, Allahumma halli. Ya Allah, mohon hiasi orang ini penghafal Quran. Maka wayul basu ilaihi tajul karamah, dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Pakaikan. Begitu dipakaikan, dihormati oleh Allah. Mana orang tuanya? Kalau orang tuanya beriman, orang tuanya saleh, dan orang tuanya memfasilitasi dia untuk hafal Al-Quran, maka akan dipanggil, diberikan mahkota lain, dipakaikan lewat tangan anaknya langsung. Dalam hadis yang disebutkan, sinarnya lebih kuat dibandingkan dengan sinar mentari yang masuk ke dalam rumah seorang. Pakaikan. Begitu selesai dipakaikan, Qurannya mengatakan, Allahumma zid, ya Allah, tambahkan pada penghafal, bedakan dengan fasilitator. Fayul basu ilaihi libasul karamah, maka dipakaikanlah di badan orang penghafal Quran itu jubah kehormatan. Setelah dipakaikan yuhallawna fiha, ada gelang-gelang, ada macam-macam, baru dia akan pimpin keluarganya naik ke atas surga. Saat naik itulah difirmankan, waqra waqar fa inna akhiru qiraatika akhiru manzilatika.
Silakan baca Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia, maka akhir tempat tinggalmu di surga, itulah tempat tinggalmu sesuai dengan akhir bacaanmu. Makanya nanti kata banyak orang, ada orang menyesal saat masuk surga. Kalau masuk neraka menyesal, biarkan. Masuk surga menyesal. Karena ada orang biasa baca 5 ayat, begitu wa ulaika humul muflihun, berhenti. Temannya naik yang 10 ayat. Setiap naik lebih indah lagi dari sebelumnya. Maka yang 5 mengatakan, ya Allah kenapa saya tidak teruskan sampai dengan 10. Yang 10 nyesal, kenapa tidak sampai 20? Tapi penghafal Quran dimuliakan. Karena dia biasa menghafal, maka dia akan ditempatkan di tempat yang paling tinggi pada saat itu. Karena itulah para penghafal Quran di Palestina, kalau sudah hafal, anak usia 5, 6, 7 tahun, kemudian dia bermain. Mainannya tidak ada yang lain kecuali kayu untuk tembak-tembakan, untuk macam-macam. Begitu sedang bermain, dari atas ada drone, dari Zionis itu. Melihat, ternyata terlihat seperti mujahid yang bertempur. Padahal anak-anak cuma main-mainan. Apa kata anak-anak itu? Kalau sudah hafal Quran, mereka tidak akan berlindung. Mereka akan katakan kepada temannya yang datang. Apa katanya? Perhatikan kalimatnya. Kata anak-anak ini, lihat di pesawat itu ada bom dan sudah terukir nama saya di situ. Saya akan pulang duluan. Kata kawannya, bukan kamu yang pulang. Saya akan susul ayah saya duluan. Kata yang satu, bukan kamu yang pulang. Itu bom tertulis nama saya, tertulis di situ, saya akan nyusul paman saya duluan. Dan semua penghafal Quran, kalau sudah hafal Qurannya, maka mereka sangat merindukan untuk kembali kepada Rabbnya. Maka dari itu, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah membimbing kita untuk beramal dengan cerdas dalam waktu yang sangat terbatas. Kita tidak tahu kapan kita pulang. Mungkin harap-harap ibu disertai dengan keluarga, begitu masuk mobil yang menjemput misalnya malaikat maut. Bisa juga demikian. Atau pulang ke rumah berharap tidur masih panjang, ternyata boleh jadi Allah menginginkan kita untuk kembali. Karena itu beramalah dengan cerdas. Yang baru saya sampaikan, ini baru satu amalan, ada 9 amalan lagi di antara sekian yang telah kita uraikan. Baik, saya sampaikan, maaf, komitmen siap insya Allah kita mengamalkan. Kalau tak mampu menghafal, mulai memahami. Kalau tak mampu memahami, mulai dengan membaca. Kalau belum sempat membaca, maka berinfaklah Anda memfasilitasi setidaknya untuk orang yang ingin membaca, memahami, atau bahkan menghafalkannya. Siap insya Allah? Alhamdulillah.